this shit in my head. Yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm my 44 to your door. Assalamualaikum guys, kali ini kita lagi di kereta ya, lagi mau menuju Jakarta ya guys ya. Halo guys, kita sudah sampai di Museum Nasional Indonesia dan di sini itu ada di sebelah Monas yang berada di Jakarta ya guys ya. Waalaikumsalam. Masuk dalam. Ayo guys. Kali ini saya akan menjelaskan Durga Mahisasura Mardina. Durga Mahisasura Mardina adalah perwujudan Dewi Durga yang terkenal sebagai penakluk raksasa. Mahisasura, nama Mahisasura Mardini berarti pengacur asura berbentuk kerbau. Dalam kisahnya, Mahisasura mendapat anugerah tidak bisa dikalahkan oleh dewa laki-laki. Ia kemudian menindas dunia dan membuat kekacauan. Para dewa pun menciptakan Durga dari gabungan kekuatan mereka untuk mengalahkannya. Durga sering digambarkan dengan 4 lengan, masing-masing membawa senjata pemberian para dewa seperti cakra, trisula, pedang, dan busur. Dengan senjata itu ia bertarung melawan Mahisasura. Ikonografinya biasanya memperlihatkan Durga berdiri gagah di atas tubuh Mahisasura dalam wujud kerbau sambil menancapkan senjata dengan wajah yang tetap tenang. Makna dari kisah ini adalah bahwa kebaikan dan kebenaran pada akhirnya akan selalu menang melawan kejahatan. Durga Mahisasura Mardini menjadi simbol keberanian, kekuatan, dan perlindungan bagi umat manusia. Bahkan di Indonesia, khususnya di Candi Prambanan, kita masih bisa melihat relief yang menggambarkan pertempuran suci ini. Demikian dari saya, terima kasih. Homo erectus adalah salah satu spesies manusia purba yang sangat penting dalam sejarah evolusi manusia. Nama Homo erectus berarti manusia yang berdiri tegak, yang menggambarkan kemampuan mereka berjalan dengan tubuh tegap seperti manusia modern. Fosil pertama ditemukan pada tahun 1891 oleh Eugene Dubois di Jawa Timur. Penemuan ini dikenal sebagai Javaman dan menjadi bukti kuat bahwa manusia purba pernah hidup di Indonesia. Selain di Jawa, fosil Homo erectus juga ditemukan di Tiongkok, Afrika, dan Eropa, menunjukkan bahwa mereka adalah spesies manusia pertama yang berhasil keluar dari Afrika dan menyebar ke berbagai belahan dunia. Masih hidup, mereka cukup panjang, diperkirakan dari sekitar 1,9 juta tahun yang lalu hingga 10.000 tahun yang lalu, sehingga menjadikan mereka salah satu manusia purba yang paling lama bertahan di bumi. Ciri-ciri fisik Homo erectus menunjukkan perkembangan yang lebih maju dibandingkan manusia purba sebelumnya. Seperti Homo habilis, mereka memiliki tinggi badan sekitar 150-170 cm dengan tubuh tegap, rahang yang kuat, dan volume otak sehingga 750-1200 cc, lebih kecil dari manusia modern tetapi jauh lebih besar dibandingkan nenek moyang sebelumnya. Dari sisi budaya, Homo erectus sudah mampu membuat dan menggunakan alat batu yang lebih kompleks, dikenal sebagai teknologi aceleran. Misalnya kapak dengan genggam untuk berburu dan memotong daging mereka. Juga diyakini sebagai manusia pertama yang bisa mengendalikan api. Bukti yang ditemukan di Zhoulouan di Tiongkok sekitar 700.000 tahun yang lalu, dengan api mereka bisa memasak makanan, mengangkat tubuh, dan melindungi diri dari binatang buas. Kehidupan mereka berlangsung secara berkelompok dengan pola sosial sederhana yang sudah menunjukkan kerjasama. Karena pencapaian tersebut, Homo erectus sering disebut sebagai manusia penjelajah pertama sekaligus nenek moyang penting yang menjembatani evolusi menuju manusia modern Homo sapiens. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Di belakang saya ada namanya Bubalus paleokerbau. Adalah salah satu spesies kerbau purba yang pernah hidup
di kawasan Asia Tenggara, khususnya di daratan Nusantara pada masa Pleistocene. Fosil-fosilnya ditemukan di beberapa wilayah di Jawa, terutama di daerah aliran Sungai Purba, sehingga memberi petunjuk bahwa hewan ini pernah menjadi bagian penting di fauna bersejarah Indonesia. Dari namanya, Bubalus merujuk pada genus kerbau, sedangkan Paleokerbau menandakan bahwa ini adalah bentuk kerbau yang sudah punah. Ukuran tubuh Bubalus Paleokerbau jauh lebih besar daripada kerbau modern yang kita kenal sekarang. Tingginya bisa mencapai sekitar 2 meter dengan bobot yang diperkirakan lebih dari 1 ton. Salah satu ciri paling mencolok adalah ukuran tanduknya yang sangat besar dan panjang, bahkan bisa mencapai lebih dari 2 meter dari ujung ke ujung, menjadikan salah satu kerbau bertanduk raksasa di dunia purba. Sehingga kehidupan Bubalus Paleokerbau sangat bergantung pada lingkungan perairan seperti sungai, rawa, padang rumput basah, mirip seperti habitat kerbau modern. Hewan ini merupakan herbivora, makanannya terdiri dari rumput, dedaunan, dan tumbuhan air. Dari perilakunya, mereka kemungkinan hidup berkelompok untuk melindungi diri dari predator besar seperti harimau purba dan buaya sungai. Sayangnya perubahan iklim pada akhir Pleistocene berkurangnya habitat basah serta campur tangan manusia purba dalam perburuan diduga kuatnya penyebab kepunahan spesies ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Hexaprotodon sivalensis adalah salah satu spesies kudanil purba yang hidup pada masa Miocene hingga Pleistocene di kawasan Asia Selatan, khususnya di wilayah India, bagian utara, Pakistan, dan Nepal. Nama Hexaprotodon berarti 6 gigi depan yang merujuk pada ciri khas giginya. Yang fosil-fosil banyak ditemukan di pegunungan Siwalik sehingga mendapat nama sivalensis. Hewan ini merupakan kerabat dekat kudanil modern, yaitu Hippopotamus amphibius. Tetapi dengan ukuran tubuh yang relatif lebih kecil, meski demikian bentuk tubuhnya masih mempertahankan ciri khas kudanil, yaitu tubuh besar dan kekar, kaki pendek, kulit taring yang menonjol. Kehadirannya di daratan Asia menunjukkan bahwa kelompok kudanil pada masa lampau memiliki wilayah persebaran yang jauh lebih luas dibandingkan sekarang, yang hanya terbatas di Afrika. Dari sisi ekologi, Hexaprotodon sivalensis hidup di daerah tepian sungai rawa dan danau. Tempat mereka bisa berendam untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Hewan ini adalah herbivora. Makanannya berupa tumbuhan air dan rerumputan yang tumbuh di sepanjang aliran sungai purba. Kehidupannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan saat itu ketika iklim berubah dan sumber air menyusut. Populasi mereka ikut terancam. Berdasarkan analisis fosil, Hexaprotodon sivalensis diyakini punah sebelum akhir Pleistocene. Kemungkinan karena kombinasi perubahan iklim dan persaingan dengan hewan lain. Signifikasi dari penemuan spesies ini adalah memberikan gambaran bagaimana keluarga Hippopotamidae berevolusi dan menyebar keluar dari Afrika menuju Asia. Dengan demikian, Hexaprotodon sivalensis bukan hanya sekedar kudanil purba, melainkan saksi penting dari perjalanan panjang evolusi mamalia besar di dunia purba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi di sebelah saya ini ada yang namanya kepala buaya sungai purba Geophalia bengawanicus. Dan jadi ini asal-usul penemuan fosil spesies ini ditemukan di area Jawa, Indonesia, terutama di situs Trinil yang sangat terkenal sebagai situs fosil manusia purba dan fauna Pleistocene. Ada juga temuan fosil Gavialis becanicus di Thailand yang memperluas jangkauan geografis spesies ini. Karakteristiknya yaitu karena termasuk dalam famili Gharial, diperkirakan Gavialis becanicus punya moncong yang panjang dan sempit. Adaptasi untuk memangsa ikan mirip dengan Gharial modern. Fakta ini didasarkan pada perbandingan fosil Gharial lainnya. Letak fosil dan analisisnya menunjukkan bahwa spesies ini hidup pada periode Pleistocene. Signifikansinya, penemuan fosil Gavialis bengawanicus Thailand dan Indonesia membantu ilmuwan memahami rute penyebaran Gharial prasejarah. Ada hipotensi bahwa Gharial purba bergerak dari daerah Indo
sampai Pakistan ke arah Indonesia. Melewati Thailand bukan hanya jalur laut. Ada kesenjangan geografis fosil garial, misalnya fosil di Pakistan dan di Jawa, tapi tidak selalu ada fosil di daerah antaranya. Kehadiran ini di Thailand membantu menjembatani GAP ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ganesha atau disebut juga Ganesha adalah salah satu dewa paling populer dalam tradisi Hindu. Ia dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan, kebijakan, dan penghalau rintangan. Ciri khas yang paling mudah dikenali adalah kepalanya yang berbentuk gajah dengan tubuh manusia. Dalam ikonografi, Ganesha biasanya digambarkan bertubuh gempal dengan perut besar sebagai simbol kemakmuran, serta duduk tenang di atas takhta atau binatang wahana berupa tikus kecil bernama Musika. Meskipun bertubuh besar, kehadiran tikus sebagai kendaraannya melambaikan bahwa kebijaksanaan sejati dapat menjangkau hal-hal kecil maupun besar dalam kehidupan. Sosok Ganesha juga sering digambarkan dengan 4 tangan, masing-masing memegang atribut berbeda seperti kapak, teratai, manisan modaka, dan satu tangan dalam posisi memberi berkah. Kepala gajahnya mencerminkan kecerdasan, ingatan yang kuat, serta kebijaksanaan, sementara belalainya yang panjang melambaikan kemampuan beradaptasi. Asal-usul Ganesha memiliki beberapa versi dalam mitologi Hindu. Salah satu cerita terkenal menyebut bahwa ia adalah putra dari Dewa Siwa dan Dewa Parwati. Dalam kisah itu, Parwati menciptakan Ganesha dari tanah liat untuk menjaga kamar mandinya. Ketika Siwa pulang dan mencoba masuk, Ganesha menghalangi sehingga Siwa marah dan memenggal kepalanya. Untuk menenangkan Parwati, Siwa kemudian menggantikan kepala Ganesha dengan kepala gajah dan memberinya kehidupan kembali. Sejak saat itu Ganesha dipuja sebagai dewa yang selalu mendatangkan berkah. Hingga kini Ganesha sangat dihormati, terutama di India juga Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.